Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji repeated measure ANOVA dengan memberikan contoh kasusnya dan bagaimana cara menganalisisnya menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu uji repeated measure ANOVA. Jadi, uji repeated measure ANOVA adalah bagian dari statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui atau menguji perbedaan 3 sampel atau lebih yang saling berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lain karena pengukuran dilakukan secara berulang. Alternatif analisis non-parametrik uji repeated measure ANOVA adalah uji Friedman. Ada 4 asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk uji ini, yaitu yang pertama, variabel bebas menggunakan data berskala kategori, variabel terikatnya menggunakan data interval atau rasio, harus terdistribusi normal, dan data diasumsikan homogen. Untuk asumsi yang keempat ini bersifatnya tidak mutlak. Sekarang kita ke contoh kasusnya. Nah, untuk contoh kasusnya di sini ada seorang mahasiswa jurusan pendidikan fisika ingin mengetahui apakah model pembelajaran REACT dapat mempengaruhi sikap ilmiah siswa dalam kurun waktu tertentu. Kemudian peneliti menetapkan kelas eksperimennya dengan jumlah siswa 39. Sikap ilmiah siswa dinilai pada setiap pertemuan selama kegiatan pembelajaran eksperimen berlangsung. Dalam penelitian ini ada 4 kali pertemuan, jadi ada 4 hasil penilaian. Berdasarkan keterangan tersebut, maka untuk variabelnya, variabel bebas adalah waktu pembelajaran, dan untuk variabel terikat nanti adalah hasil penilaian sikap ilmiah. Nah, dari data variabel ini, maka 2 asumsi sudah dipenuhi, yaitu variabel bebas data kategorik, variabel terikat adalah data numerik. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat di sini, respondennya ada 39 dan ada 4 pertemuan. Di setiap pertemuan dinilai sikap ilmiahnya dan hasilnya dimasukkan ke dalam tabel seperti gambar di sini. Untuk uji SPSS, tahapannya adalah untuk uji repeated measure ANOVA diawali dengan uji repeated measure ANOVA terlebih dahulu untuk kemudian dilanjut dengan uji normalitas. Jadi, uji normalitas di sini tidak diuji sendiri tapi bersamaan dengan uji repeated measure ANOVA. Untuk langkah-langkah ujinya, yaitu yang pertama, persiapkan data yang akan dianalisis, kemudian disusun di Excel agar lebih mudah, buka aplikasi SPSS, kemudian input data yang akan dianalisis, dan kita akan mulai menganalisisnya. Langkah selanjutnya, kita buka SPSS-nya terlebih dahulu ya. Di sini di bagian variable view dapat kita lihat di bagian atas ada bagian nama, kita isikan dengan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4. Nah, kemudian bagian decimals kita isikan dengan 2, ini sebenarnya bebas mau diisi berapa aja. Kemudian untuk bagian label kita isi dengan apa yang kita nilai ya, yaitu sikap ilmiah 1, 2, sampai 4. Nah, setelah diisi seperti itu, maka tampilan pada data view nanti akan seperti ini. Pada bagian atas, nama-nama tadi tertera ya, ada pertemuan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita copy paste hasil dari penilaian yang sudah kita punya ke sini tadi. Nah, setelah kita copy paste, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti yang kita ingat tadi ya, yang pertama adalah uji repeated measure ANOVA dan kedua adalah uji normalitas. Nah, untuk uji repeated measure ANOVA, pertama-tama nanti kita klik analyze, kemudian general linear model kita pilih repeated measure. Nah, pada bagian subject factor name kita ganti dengan pertemuan. Nah, untuk number of levels-nya kita isi dengan 4 karena di sini ada 4 kali pengukuran, kemudian kita add. Untuk measure name kita isi dengan model, kemudian kita klik add. Nah, lalu define. Nah, setelah muncul ini, kita pindah semuanya ke subject variable ya, within subject variable. Semuanya kita pindahkan satu persatu. Setelah dipindahkan, kita klik pada bagian plots.
Nah, kita pindahkan pertemuan di vektor itu ke horizontal axis. Kemudian dari horizontal axis kita pindahkan ke plot dengan cara klik add, lalu continue. Setelah itu klik save. Pada bagian save kita klik standardized. Itu kemudian continue. Kemudian means. Nah, untuk pertemuan di bagian faktor kita pindah ke display means for. Kemudian kita centang pada compare means effect, lalu kita pilih Penverone. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari uji repeated measure ANOVA-nya. Nah, setelah kita muncul hasil seperti ini, kita kembali untuk menguji normalitas ya. Nah, di sini muncul dari hasil standardized residualnya. Nah, ini yang akan kita uji normalitasnya, data baru ini. Nah, caranya kita klik analyze, descriptive statistic, kemudian kita klik again explore. Nah, yang data baru tadi, 4 data baru kita masukkan ke dependent list-nya semuanya. Kemudian kita klik plots. Kita centang pada bagian normality plots with test. Nah, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Akan muncul hasil dari normalitasnya. Di sini sudah lengkap ya, sudah termasuk uji homogenitas, normalitas sama uji repeated measure ANOVA-nya juga. Untuk selanjutnya kita akan membahas apa saja hasil dari uji-uji ini. Untuk yang pertama, ada test of normality. Kita lihat pada bagian Shapiro-Wilk. Nah, untuk keputusan ujinya adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data itu terdistribusi normal ya. Jadi, jika kita lihat semua nilai dari standardized residual setiap pertemuan itu sudah lebih dari 0,05. Jadi, bisa dikatakan bahwa variabel terdistribusi normal, seperti itu. Untuk yang kedua, interpretasi output untuk uji homogenitas, kita lihat di bagian Maclay test of sericity. Nah, keputusan ujinya hampir sama dengan normalitas, yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka memenuhi asumsi kesamaan varians. Bisa dilihat di situ hasilnya adalah 0,146 yang mana lebih besar dari 0,05. Jadi sudah memenuhi uji prasyarat atau asumsi dasar untuk melakukan uji repeated measure ANOVA ini. Nah, untuk hasil uji repeated measure ANOVA kita lihat pada test of within subject effect pada bagian greenhouse Geyser. Nah, keputusan ujinya jika nilai signifikansinya lebih kurang dari 0,05 maka ada perbedaan nilai rata-rata untuk sikap ilmiah pada setiap pertemuan atau keempat pertemuan tadi ya. Nah, dapat dilihat di situ hasilnya adalah 0,0000 yang mana itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya ada perbedaan nilai rata-rata sikap ilmiah siswa pada keempat pertemuan, atau bisa juga diartikan model pembelajaran mempengaruhi nilai sikap ilmiah siswa, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu pairwise comparisons. Nah, pada tabel ini itu menjabarkan informasi rata-rata perubahan nilai sikap ilmiah dari pertemuan ke pertemuan. Keputusan ujinya sama dengan sebelumnya, yaitu jika kurang dari 0,05 maka
ada perbedaan atau perubahan nilai sikap ilmiah yang signifikan. Nah, jika kita lihat ya, di situ misal dari pertemuan 1 ke pertemuan 2, itu nilai signifikansinya 0,197, berarti tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau kita lihat dari 1 ke 3, itu nilainya 0,0000. Nah, berarti ada perubahan yang signifikan. Begitu cara membacanya. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.